Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Saya dari angkatan 2019 yang dimana video ini adalah untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah dasar pemrograman mobile untuk kelas 5A. Oke, yang kali ini dibahas adalah kita bagaimana cara membuat eh, web service sederhana ya, dan kemudian kita mengaplikasikannya pada CRUD di React Native. Sebelum memulainya, kita install dulu yang namanya JSON Server untuk membuat fake API di lokal kita. Untuk menginstal JSON Server itu teman-teman bisa menggunakan perintah npm install -g json min server pada command prompt atau terminal. Dan kemudian kita tunggu sebentar untuk proses instalasinya selesai. Di sini pada gambar sudah dijelaskan bahwa kita udah menambahkan 175 packages dengan audit 176 packages dalam waktu 12 detik. Jadi cuma sebentar aja untuk proses instalasinya. Dan kemudian untuk memulainya kita buat terlebih dahulu yang namanya file.json. File JSON-nya itu sendiri ya. Di sini saya membuat folder baru dengan menggunakan nama fake API, yang dimana folder ini adalah folder khusus untuk materi API ini. Dan kemudian membuat file baru yang namanya adalah database.json. Yang dimana file database.json ini nantinya akan terhubung dengan eh, program kita yang akan kita buat nanti. Dan seperti pada gambar, saya juga udah memasukkan beberapa contoh data ya, seperti posts, comments, dan profile. Ini adalah 3 data contoh aja pada bagian file database.json. Untuk memulainya, kita masuk dulu ke folder fake API yang udah kita buat tadi ya. Jadi untuk masuknya itu teman-teman tinggal masuk ke project dan kemudian masuk lagi ke folder fake API atau folder yang udah dibuat tadi. Kemudian kita bisa running perintah JSON servernya dengan menggunakan JSON min server min watch database.json. Database.json ini adalah file JSON yang udah kita install sebelumnya. Secara default kita akan diarahkan ke port 3000. Tapi kalau jika ingin memulai JSON server di port tertentu, teman-teman bisa gunakan perintah yang sama. Hanya saja di ujungnya ditambahkan min port 3004, dan 3004 ini adalah port yang akan kita tentukan. Nah, tampilannya akan seperti ini buat teman-teman yang berhasil running JSON servernya, yang dimana pada file database.json tadi yang udah kita tambahkan 3 data contoh itu akan tampil ke sini, ada posts, comments, dan profile. Nah, kemudian teman-teman download dahulu dan install dahulu aplikasi Postman. Yang dimana Postman ini akan berhubungan juga dengan proses database-nya. Jadi setelah kita buka aplikasi Postman yang HTTP localhost 3000 posts, itu teman-teman bisa kopikan aja dan kemudian teman-teman pastekan pada bagian eh apa sih namanya, bisa dibilang semacam URL lah pada bagian inputnya ya, teks inputnya, dan kita pilih metode get dulu. Kemudian untuk kita coba menambahkan data baru ya, kita menambahkan data baru pada Postman tadi. Jadi kita menambahkannya dengan metode post seperti pada gambar ini, kita menggunakan post yang sebelumnya get itu untuk kita menambahkannya kita mendapatkan datanya, dan post ini kita menambahkan data baru. Kita pilih body dengan raw dan kini teman-teman tambahkan aja apa yang mau ditambahkan. Kalau saya sini menambahkan title dengan author. Nah, kemudian hasil runningnya akan muncul seperti pada gambar ini. Jadi kalau teman-teman udah udah menambahkan data ini, dan kalau data ini kita get lagi, dia akan muncul tampilan seperti ini. Dan data yang sudah kita masukkan tadi itu akan otomatis menambahkan datanya pada file database.json tadi. Yang sebelumnya itu kan cuma bagian ini ya. Jadi setelah kita tambahkan, dia jadi 2 data seperti ini, ada 2 ID.
Nah, yang kedua, kita menyiapkan user interface komponen untuk implementasi proses CRUD kita. Di sini kita akan menyiapkan tampilan UI-nya terlebih dahulu ya, yang akan kita gunakan nanti untuk CRUD kita. Ini adalah tampilan UI kita yang akan kita gunakan. Dan ini adalah codingan untuk tampilannya. Untuk codingannya ini nanti akan kita jelaskan di bagian akhir ya setelah slide ini. Dan di sebelah kanan ini adalah stylenya. Oke, ini adalah implementasi CRUD pada React Native ya dengan create atau metodenya post. Pada metode post ini kita tambahkan pada bagian new state yang dimana pada local API ini. Kalau yang sebelumnya pada tampilan UI cuma dua ini ya, cuma const item sama const local API. Tapi di sini kita tambahkan pada bagian local API ini kita tambahkan lagi use state-nya, yang dimana use state ini akan menampilkan data yang udah kita masukkan atau data yang udah kita tambahkan. Di sini saya cuma menggunakan 3 text input aja ya, yang dimana ada input nama lengkap, alamat, dan posisi. Dan posisi ini adalah daftar pegawai baru ya, pembuatan daftar nama pegawai baru pada suatu perusahaan misalnya. Jadi yang diterima ini berada di posisi apa gitu. Kemudian ini sudah saya masukkan beberapa contoh ya, satu contoh aja. Ini saya masukkan melalui Postman. Saya masukkan melalui Postman. Oh ya, jadi saya mau mulai JSON-nya di port 3000 ya. Ini sudah saya contohkan masukkan di Postman. Jadi pada file database.json tadi kan kita udah masukkan beberapa contoh ya. Jadi contoh yang awal itu kita bisa hapus dan kita bisa tambahkan aja data seperti ini karena data awal itu tidak akan kita pakai lagi. Jadi ini teman-teman bisa tambahkan manual aja di database.json-nya. Nanti akan otomatis muncul juga pada Postman-nya. Nah, ini adalah tampilannya. Setelah form tadi diisi dan kita menekan button simpan data ini, kita bisa lihat pada konsol seperti ini. Jika tampilan konsolnya seperti ini, itu berarti datanya sudah berhasil ditambahkan pada database kita. Nah, untuk menampilkannya, di sini kita menggunakan Axios ya. Axios ini untuk menghubungkannya ke JSON server kita, yang dimana nanti akan bisa menampilkan data yang kita masukkan. Yang pertama kita install dulu Axios buat teman-teman yang belum install dengan perintah npm install min save Axios pada CMD ya. Dan setelah mengisi form tadi dan kita simpan datanya, maka dia akan tersimpan ke database.json tadi seperti ini tadi. Dia akan tersimpan ke database.json. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Di sini kita akan menampilkannya. Bagaimana dengan menggunakan read atau metode get. Pada metode get ini yang kita tambahkan itu pada bagian ini. Kita tambahkan pada const get data seperti ini. Yang dimana ini nanti akan menampilkan data-data kita yang ada pada localhost ini. Pada localhost 3000 dengan users ini. Yang kelima itu adalah update-nya ya. Untuk update-nya ini kita menambahkan lagi beberapa coding. Terutama itu pada bagian ini, pada bagian button-nya. Jadi update ini adalah kita memilih satu data karyawan yang nanti data itu akan muncul teks inputnya pada bagian teks input yang di atasnya itu nanti bakalan dijelaskan lagi. Ini adalah codingan tambahannya. Oke, dan ini adalah pada bagian delete, yang dimana pada bagian delete ini adalah kita untuk menghapus data karyawan atau data pegawai baru yang sudah kita pilih, yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, langsung aja kali ya untuk bagian codingannya. Ini adalah 3 data yang sudah saya input sebelumnya. Dan ini adalah file kita, index.js kita, yang dimana tadi udah saya bilang kita membuat file baru yang namanya fake API dan kemudian namanya adalah database.json dan codingnya itu akan tampil seperti ini ya. Untuk dijelaskan satu-satu waktunya nggak bakalan cukup juga. Nah, yang ini menampilkan perintah iya atau tidak ya.
ketika kita akan menghapus user. Tapi di sini karena saya menggunakan running in browser, karena tidak bisa menggunakan emulator, untuk sementara alternatifnya saya gunakan seperti ini dulu. Untuk pada delete ya, pada delete saja. Oke, langsung saja, ini udah ada 3 data. Yang pertama, kita akan menambah data terlebih dahulu. Di sini saya tambahkan datanya adalah Reza Rahardian. Oke. Alamatnya kalau nggak salah dia tinggal di Jalan Sudirman kalau nggak salah. Oke. Posisinya diterima di sini adalah sebagai customer service. Kita misalkan datanya seperti ini. Ketika kita tekan simpan data, dia akan muncul tampilannya pada gambar seperti ini, pada gambar di bawahnya. Oke, dia akan muncul gambar datanya di bawahnya akan bertambah. Dan untuk di file database.json-nya, dia juga akan ikutan bertambah seperti ini. Dengan ID ini itu otomatis bertambah ya, mengikuti data yang sudah ada sebelumnya. Tapi bagaimana dengan Postman-nya? Pada Postman-nya ini juga akan bertambah. Ini ya, ini udah saya kopikan yang 3000 users, 3000/users, kita send. Nah, dia akan menambahkan lagi datanya di sini, Reza Rahardian. Kemudian ini kita sudah menambahkan ya, dan sudah langsung get datanya. Kita sudah langsung menampilkan datanya seperti ini. Bagaimana kita untuk update-nya? Untuk update-nya kita bisa nekan aja pada bagian gambar. Nah, pada bagian gambar ini kita menggunakan touchable opacity. Yang dimana touchable opacity ini saya memasukkan gambar sebagai kliknya. Jadi kita klik menggunakan gambar. Seperti ini. Jadi nama-nama yang ada di Hamdan, Jalan Merpati dan Teknisi ini itu akan berada pada bagian teks input kita seperti ini. Nah, ini dia. Ketika kita sudah menekan tadi, itu otomatis buttonnya akan berubah menjadi update. Misalkan di sini kita teknisi ini kita ubah menjadi sales misalkan. Kita update. Nah, data Hamdan tadi itu akan berubah menjadi sales seperti ini. Itu kita udah update datanya seperti itu. Kalau misalkan si Reza Rahardian dia pindah rumah nih, kita ubah aja alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau kita update langsung, itu otomatis akan mengubah datanya. Begitu juga dengan yang di database.json dan juga dengan yang di Postman-nya. Nah, kemudian kita udah menambahkan data atau post. Kita juga udah get untuk menampilkan data. Dan kita juga udah mengupdate-nya. Dan sekarang kita akan menghapus datanya. Di sini saya akan menghapus data Hamid yang ini yang di Jalan Tengku Bay. Akan saya hapus. Oke, di sini datanya sudah terhapus ya. Dan otomatis untuk yang ini tinggal 3 data saja. Dan di Postman-nya kita send ulang. Juga tinggal 3, 1, 3, 4. Oke, tinggal 3 ini ya. Dan di tampilannya juga cuma 3. Baiklah, itu mungkin penjelasan dari saya tentang fake API pada CRUD di React Native. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.